Selamat siang ya teman-teman, semoga sehat selalu, amin. Lama saya tidak buat video ini, dan kali ini saya akan membuat video tentang penambahan aplikasi susulan yang ketiga atau hari ke-50 dalam sistem bioflok ikan nila. Aplikasi susulan itu kan sebenarnya ada 4. Aplikasi susulan yang pertama itu hari ke-5, aplikasi susulan yang kedua itu hari ke-24. Itu kan sudah ada di video saya sebelumnya, dan ini aplikasi susulan yang ketiga hari ke-50. Dan di kolam beton ini kapasitasnya sekitar 8 kubik, ketinggian air itu sekitar 80-90 cm. Seperti biasa, bahan yang saya gunakan itu ini ya teman-teman. Ini ada pH meter, ini air Aquades untuk membersihkan pH meternya nanti, dan yang terakhir ini ada Inhovcon, ini untuk mengukur jumlah vlog yang ada di kolam atau untuk mengetahui jumlah vlognya. Dan langsung saja ya teman-teman, pertama saya cek dulu pH-nya. Kita hidupkan dulu, terus kita masukkan. Ini kita masukkan di sini biar enggak didekatin sama ikan. Dan ini pH-nya. Ini kenapa pH-nya bisa cukup tinggi, karena beberapa hari sebelumnya saya melakukan pengenceran di kolam ini dikarenakan jumlah vlog yang cukup banyak, dan mata air yang ada di sini itu pH-nya juga cukup tinggi, sekitar 7,9. Jadi kalau dilakukan pengenceran atau dibuang airnya sekitar 20 cm dan diisi lagi, otomatis pH-nya ikut naik, karena kan pH-nya tinggi atau basah di sumber air yang saya miliki. Dan ini pH-nya menunjukkan 7,41. Kalau sudah berhenti 3 detik berarti sudah ya teman-teman, itu menunjukkan angka yang pasti 7,41. Dan selanjutnya kalau 7,41 itu termasuk normal, karena sistem bioflok ikan nila itu pH-nya itu sekitar 6,5 sampai 8,5. Jadi kalau 7,41 itu di tengah-tengahnya, dan itu normal. pH air itu juga penting ya teman-teman. Kalau pH airnya itu asam di bawah 6, itu juga mengganggu sistem biofloknya. Kalau terlalu basah di atas 8,5 itu juga mengganggu sistem biofloknya. Sebaiknya 6,5 sampai 8,5, harus diatur segitu ya teman-teman. Kalau kurang bisa dilakukan pengenceran kalau mata airnya itu pH-nya tinggi, atau bisa dilakukan dengan penambahan kapur dolomit atau kapur kaptan, dan supaya pH-nya tinggi atau pH-nya naik. Kalau pH normal itu biasanya ikan juga nyaman di kolamnya, atau lebih enak lah istilahnya. Jadi diberikan makan pun juga bagus. Mungkin kalau ada beberapa masalah, mungkin pH-nya asam, itu mempengaruhi ikannya, juga bisa menyebabkan kematian. Itu salah satu pengaruh pH di dalam sistem bioflok. Dan lanjut kita ukur vlognya dengan Inhovcon. Sebelum mengukur Inhovcon, sebaiknya itu mesin dimatikan dulu, atau aerasi ini dimatikan dulu supaya tidak teraduk. Kalau teraduk kayak gini kan biasanya kotoran juga ikut naik. Tapi kalau mesin dimatikan dulu, ditunggu beberapa saat supaya limbah atau kotoran ikan itu turun, baru kita ambil sampel. Dan kalau sudah kayak gini, kita bisa ambil sampelnya. Kita ambil sampel
sekitar 1 liter ya teman-teman. Habis itu kita diamkan selama kurang lebih 30 menit, kita taruh di sini. Kalau tempatnya sih terserah mau di mana aja bisa, yang penting Inhoveconnya tidak miring atau tidak jatuh. Nah, kita tunggu sekitar 20-30 menit. Kalau udah gini jangan lupa dihidupkan lagi ya mesin aeratornya atau blowernya, supaya ikannya juga bisa terkena oksigen atau oksigen di kolamnya juga tersedia. Untuk penambahan aplikasi yang ketiga atau aplikasi susulan yang ketiga, hari ke-50, ini disebut masa mulai kritis ya teman-teman. Maksudnya mulai kritis itu ikan sudah dipelihara sekitar kurang lebih 2 bulan atau 50 hari, dan ikan juga mulai tumbuh sekitar mungkin rata-rata 150 gram. Kalau ikan udah cukup besar, bakteri banyak, otomatis tingkat oksigen juga harus meningkat atau cukup. Kalau di tempat saya ini saya kira cukup untuk oksigennya, jadi saya tidak ada melakukan penambahan oksigen. Soalnya kalau hari ke-50 atau aplikasi susulan yang ketiga, seharusnya vlognya itu berkisar antara 30 atau bahkan 40. Itu normal kalau menurut saya. Itu selama saya melakukan pembudidaya, itu vlognya biasanya rata-rata di angka 30, bahkan ada yang 40, tergantung sistem biovlognya. Itu kan juga tergantung lingkungannya. Jadi kalau teman-teman vlognya masih 20 atau di bawah 20, kolamnya masih berwarna hijau, terus masih terjadi tingkat kematian, itu bisa dicek lagi ya teman-teman. Mungkin ada yang kurang di sistem biovlognya. Pertama kan teman-teman bisa cek juga untuk pada debarnya berapa untuk ikan sistem biovlognya, ikan nila maksudnya. Itu kalau saya sarankan untuk ikan nila sistem biovlog itu sekitar 100 sampai 130 untuk 1 kubiknya. Terus tekanan oksigennya gimana? Kalau tekanan oksigennya cukup bagus, berarti kemungkinan biovlognya juga ikut bagus. Terus pH-nya gimana? Tuh, pemberian probiotiknya itu jenisnya apa aja bakterinya. Kalau untuk aplikasi susulan ketiga atau hari ke-50, itu tidak harus penambahan probiotik, bisa saja hanya penambahan molase. Jadi nanti ini tergantung hasilnya. Kalau hasilnya cukup bagus vlognya, berarti kita hanya menambahkan molase kalau saya. Kalau bakteri atau kalau vlognya kurang, ya berarti kita harus menambahkan probiotik dan molase. Kalau molase biasanya hari ke-50 itu wajib teman-teman, soalnya selama pemeliharaan di hari ke-24 atau aplikasi susulan yang kedua, hampir berarti kurang lebih 26 hari atau hampir 1 bulan. Kalau tidak ada penambahan molase, berarti kalau hari ke-50 otomatis molasenya itu nanti berkurang, jadi kita bisa tambahkan. Sambil kita tunggu dulu sekitar 20-30 menit. Kalau ngukur pakai Inhovecon atau ngukur vlog itu jangan sampai cuma 5 menit atau 10 menit ya teman-teman. Itu vlognya belum turun ke bawah atau masih mengambang di atas. Tapi kalau sudah 20-30 menit itu nanti vlognya turun ke bawah itu perlahan-lahan. Jadi kalau vlog itu tidak langsung turun ke bawah secara cepat, tapi dia perlahan-lahan. Kalau secara cepat bisa saja itu kotoran ikan atau mineral yang ada di sini, mungkin dolomit atau apapun, itu yang jelas kalau turunnya langsung cepat itu bukan vlog. Ini kita tunggu beberapa saat dulu. Saya potong video dulu sambil nunggu sekitar 20-30 menit untuk mengetahui
vlog yang ada di kolam ini. Bentar ya teman-teman. Nah, sekarang lanjut ya teman-teman. Nih, infocon-nya ini sudah sekitar 30 menit. Dan kita lihat dulu vlognya. Vlognya itu ada sekitar 30 mili ya teman-teman. Vlognya ada sekitar 30 mili atau 31 lah. Nah, kalau sudah kayak gini dan di atasnya ini berwarna cukup bening, berarti kita harus lakukan penambahan molase. Kalau saya, cara mengindikasi kurang molase atau tidak itu bisa dilihat dari ini, apa di atasnya ini. Ini kalau bening kayak gini berarti molase kurang ya teman-teman. Tapi cara mengindikasinya hanya bisa menggunakan molase. Soalnya kalau gula pasir itu kalau terlarut di air itu warnanya juga bening, jadi agak susah untuk mengetahuinya. Kalau molase itu kan mesti coklat warnanya, jadi kalau terlarut di air pun warnanya juga cukup coklat. Nah, kalau vlognya itu 30, menurut saya itu yang saya lakukan hanya penambahan molase. Jadi kita tidak usah menambahkan probiotik atau bakteri, itu juga bisa menghemat. Tapi dengan catatan selama melakukan budidaya sistem bioflok, kita pantau ya teman-teman vlognya, pH-nya setiap 3 hari sekali kita pantau. Kalau vlognya itu 30 terus 3 hari kemudian itu menurun menjadi mungkin 28 atau 25, itu berarti ada sedikit masalah di dalam sistem biofloknya. Jadi ini yang akan saya lakukan. Kita hanya melakukan penambahan molase. Ini molasenya sudah saya siapkan. Jadi penambahan molase yang saya lakukan itu untuk 1 kubiknya itu 100 mili untuk 1 kubiknya. Tapi biasanya kalau saya menambahkan probiotik itu saya gunakan 10 mili untuk 1 kubiknya. Tapi karena ini vlognya sudah 30 lebih atau 31, itu saya tidak melakukan penambahan probiotik, hanya cukup menambahkan molase. Nih, kita nambahkannya perlahan-lahan ya teman-teman. Jadi nggak usah langsung dituang banyak, kita tambahkannya itu secara merata. Ini nanti sampai itu cara menambahkan molase, jadi diratakan. Mungkin sembari menambahkan molase, teman-teman yang berkenan bisa subscribe, like, dan bunyikan tombol loncengnya, dan tulis di kolom komentar. Kita bisa sharing apa yang teman-teman ingin tanyakan atau bahas. Bisa mungkin saya jawab, walaupun beberapa jam atau bahkan sehari, tapi saya mohon maaf, mungkin saya juga memiliki kesibukan yang lainnya. Jadi kalau untuk membahasnya, untuk menjawabnya agak lama, mohon sabar ya teman-teman. Dan sebelum saya akhiri atau mengakhiri video ini, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri ya teman-teman. Sekian, semoga sukses selalu dalam budidaya ikan sistem biofloknya.